Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anjali Ayu, Isro Saputra, dan Nandia Dwi Putri. Di sini kita akan membahas tentang uji parametrik dan non parametrik. Apa sih uji parametrik dan non parametrik? Uji parametrik adalah jenis uji statistik yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu tentang parameter-parameter populasi. Kemudian ada uji T, yakni untuk membandingkan rata-rata data dua kelompok sampel. Asumsinya melibatkan distribusi normalitas data dan homogenitas. Kemudian di sini ada contoh soal, seorang dosen statistik menyatakan bahwa nilai ujian akhir mahasiswa yang menempuh mata kuliah statistik induktif rata-ratanya adalah 80. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, gambaran data hasil uji akhir dari 15 mahasiswa adalah sebagai berikut. Kemudian di sini ada tabel nama mahasiswa yang beranggotakan 15, kemudian ada nilai mahasiswa. Next kita langsung buat variabel view. Di sini ada nama mahasiswa, kita ketik ulang. Kemudian ada desimal, tipenya numerik, kita klik string, kemudian OK. Nah, kemudian kita klik label. Label ini berisi nama mahasiswa, dan bawahnya kita isi dengan nilai mahasiswa. Nah, kemudian kita klik numerik, kita kembali ke data view, kemudian kita klik nama yang dari data kita kopas. Kemudian kita paste. Selanjutnya di bagian nilai kita juga copy. Oke, kemudian kita paste di dalam tabel yang berisikan nilai. Nah, di sini sudah keluar. Kemudian kita kembali ke variable view. Kita klik analisisnya. Nah, kemudian kita klik congruent means sample t-text. Kemudian kita klik kanan. Kita tentukan text value-nya, kita isi dengan 80, kemudian option, kemudian kita condition international percentage-nya 90%, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah tampil otomatis, yakni one sample statistics, one sample text, kemudian one sample effect size. Di sini bisa kita lihat untuk nilai mahasiswa di bagian tabel one sample text. Kemudian ada one sample effect size. Kita kembali ke menu utama yang dimana
Berdasarkan tabel tersebut bahwa HO sama dengan rata referensi berkat mahasiswa adalah 80%. Jadi rata belajar mahasiswa adalah tidak semua sama dengan 80 secara kita lihat nilai mahasiswa di dalam one sample text. Nah, di sini tidak sama dengan 80 secara statistik. Kemudian aja uji non parametrik adalah uji statistik yang tidak memerlukan asumsi khusus tentang distribusi populasi. Lalu, uji Kolmogorov-Smirnov yaitu jenis uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji kesamaan antara distribusi data empiris dengan distribusi teoris tertentu. Lalu, ada contoh soal dari Kolmogorov-Smirnov. Contoh soalnya adalah berikut adalah data sampel berat kecap yang diproduksi PT Malika Kedelai Hitam. Lalu, untuk pertanyaannya, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi. Lalu, ada tabel yang menjelaskannya. Lalu, kita akan membuat variable view. Nah, kita masuk di tabel variable view. Di sini ada name, type, weight, dan decimal. Lalu kita ketik ulang di name-nya, beratnya itu. Lalu kita ke data view. Nah, kita tulis di bagian baratnya itu dari berat dari uji soal yang tadi, uji soal Kolmogorov-Smirnov. Itu kita copy, lalu kita paste di data view. Lanjut kita ke analisa. Lalu kita klik non-parametric test, yaitu kita kliknya di legalis dialog, lalu ke one sample KS. Kita klik yang sampel KS-nya. Nah, lalu kita klik beratnya, lalu kita klik tanda panahnya, normalnya kita nyalakan semua, lalu kita klik OK. Nanti akan keluar one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Lalu kita kembali ke contoh soal yang tadi, lalu nanti di slide keduanya akan keluar sampel Kolmogorov-Smirnov yang tadi kita buat di data view-nya. Nanti di bawahnya akan banyak penjelasan nih tentang hipotesis, itu apa. Nanti juga ada contoh-contoh keputusannya di bagian hipotesis bagian bawah. Hipotesisnya yakni HO distribusi populasi mengikuti distribusi normal, kemudian HI-nya distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal, dan pengambilan keputusan dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, kemudian jika probabilitas lebih kecil dari 0,5 maka HO ditolak. Lanjut, uji Mann-Whitney. Nah, di sini ada contoh soalnya dan kita langsung buka di IBM IPPSS. Nah, di sini nanti ada bacaan new dataset. Kita klik OK. Lalu kita klik atau kita tulis di table name. Kita ketik salesman. Lalu untuk tabel keduanya itu kita ambil dari data yang tadi sepertinya. Oke, untuk tabel keduanya kita tulis kelompok. Nah, untuk desimalnya kita ganti, untuk yang salesman-nya kita ganti ke angka 0, lalu untuk kelompok kita ganti ke angka 0 juga.
Nah, untuk aliknya, yang salesman kita ganti ke live, dan yang kelompok kita ganti ke left juga sama. Sama-sama kita ganti ke left ya untuk aliknya. Nah, untuk values-nya, kita ketik 1 untuk value-nya, kita klik 1 untuk yang kelompok itu. Nanti untuk labelnya kita tulis pelatihan, lalu klik add. Nah, nanti akan muncul 1 sama dengan pelatihan. Terus kita klik lagi, untuk value-nya kita tulis 2, lalu tabelnya kita tulis lagi tanpa pelatihan. Lalu kita klik OK. Lalu kita kembali ke data view-nya. Untuk salesman-nya ini kita ambil dari Ujman Whitney. Kita copy yang di salesman-nya. Lalu kita pindahkan ke tabel yang data view tadi. Kita paste. Nah, untuk yang kelompoknya itu sama, ambil di data yang Ujman Whitney yang sampingnya salesman itu. Kita copy, lalu kita paste di tabel data view yang tadi. Nah, di sini sudah kita copy paste untuk yang salesman dan kelompoknya. Lalu kita klik analis. Analis kita pilih di yang non-parametric test. Non-parametric test, lalu kita klik legalisi dialogs, lalu kita klik yang 2 independent sample. Kita klik yang 2 independent sample, lalu kita klik salesman, lalu kita klik yang ada tanda panahnya itu, seperti itu. Lalu kita klik kelompok lagi, kita taruh yang tanda panah yang di bawahnya, yang taruh di grouping variable. Lalu klik device group. Nah, kita klik nih yang grup 1, itu kita klik 1, grup 2 kita ketik 2, lalu continue. Lalu di sini ada penjelasan hipotesis. Hipotesis 0 adalah kedua populasi identik, data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda secara signifikan. Lalu hipotesis 1, kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan dalam pengambilan keputusan. Lalu dasar pengambilan keputusan probabilitas adalah jika probabilitas lebih dari 0,05 maka hipotesis 0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka hipotesis 0 ditolak. Lalu keputusan, terlihat bahwa kolom IceBeam diuji dua sisi adalah 0,005. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi, data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan.